محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala atin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang sangat baik ini kembali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Di siang hari ini kita masih diperkenankan bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sangat baik. Alhamdulillah kita masih diperkenankan tetap masih bisa melihat dengan sangat jelas. Alhamdulillah kita masih bisa mendengar dengan sangat jelas. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan lega. Alhamdulillah kita masih bisa berjalan, bahkan kemudian bisa salat sunnah di masjid ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Selaku khatib yang bertugas, izinkan kami mengajak kepada diri kami sendiri dan juga kepada jemaah sekalian, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ketakwaan itu Allah semakin berkenan menganugerahkan kepada kita semuanya kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, ketenteraman dan kemuliaan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat yang lalu seorang ustadz senior di kampung sebelah bercerita kepada khatib bahwa beliau pernah ditegur ketika beliau dijemput untuk mengisi khutbah Jumat di sebuah masjid. Di perjalanan sang penjemput mengatakan, "Ustadz, mohon maaf, kok pakaian Ustadz kok kurang islami." Nah, sang khatib, sang mubalik atau sang ustadz senior ini agak kaget begitu, karena beliau merasa sudah berpakaian yang rapi, sopan, menggunakan sarung, menggunakan baju batik, menggunakan peci, bahkan menggunakan serban. Nah, karena terkejut kemudian bertanya, "Lalu yang syar'i yang seperti apa?" Nah, sang pemuda mengatakan, "Ya seperti saya, Ustadz, mohon maaf." Nah, sang pemuda menggunakan gamis yang panjang, kemudian sarung agak dinaikkan dan seterusnya. Nah, sang Ustadz kemudian mengatakan, "Mas, kenal Abu Lahab dan Abu Jahal? Kenalkah?" "Oh ya, kenal." "Siapa mereka?" "Ya, mereka orang kafir di zaman Rasul dan memusuhi Rasulullah." "Nah, kira-kira mereka masuk surga atau masuk neraka?" Ya kira-kira masuk neraka." "Mas, ketahuilah pakaian mereka berdua itu mirip dengan yang Anda pakai, cuma lebih mahal." Karena tipikal pakaian orang Arab seperti itu, ya. Tidak ada hubungannya dengan syari, tidak syari dan seterusnya. Nah, ini menarik, ada perbedaan pendapat. Kemudian pernah pula khatib ketika diminta jadi imam sholat, kemudian disampaikan, "Ustaz, mohon maaf, nanti kalau ngimami bacaan Al-Fatihahnya, basmalahnya tolong dikeraskan. Karena di sini ada dua orang yang kalau tidak dikeraskan itu mereka pulang." "Oh begitu, baik." Nah, masyarakat muslimin jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya, kita tentunya sudah paham bahwa para ulama memang tidak hanya kita, para ulama juga beda pendapat. Ya. Contohnya misalnya terkait dengan penggunaan vaksin, misalnya vaksin yang dalam secara pembuatannya sempat bersinggungan dengan tripsin babi misalnya, atau menggunakan gelatin. Nah, para ulama dari mazhab Syafi'iyah seperti di MUI, kemudian di MUIS Singapura, Majelis Ulama Islam Singapura, kemudian di JAKIM Malaysia, berpendapat kalau menggunakan bahan yang bersinggungan dengan tripsin babi itu tidak diperkenankan kecuali darurat. Rujukannya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, dalam keadaan darurat maka yang tidak boleh menjadi boleh. Maka sangat tepat fatwa dari MUI yang kemudian menyatakan contoh seperti AstraZeneca, vaksin AstraZeneca ini hukumnya adalah haram tetapi boleh. Haram tapi boleh itu artinya adalah boleh, bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh maka fatwanya adalah haram dan tidak boleh. Nah, berpegangan dengan fatwa ini, para ulama pula dari Muhammadiyah sangat mendukung fatwa dari MUI, kemudian tidak mempermasalahkan penggunaan AstraZeneca. Makanya kemarin ketika kita lihat di PKU Muhammadiyah Jogja banyak orang antri begitu, antrian mengular sampai ke jalan Keadalan, dan ternyata mereka bukan antri sembako tetapi antri vaksin. Dan vaksin yang dipakai adalah AstraZeneca. Nah, kalau AstraZeneca dipandang oleh para ulama Muhammadiyah itu tidak boleh, maka tentu akan diharamkan dan tentu tidak diperkenankan begitu. Jadi fatwa MUI adalah haram tapi boleh, dan maknanya adalah boleh. Kenapa? Karena keadaannya adalah darurat. Nah, beda dengan para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah. Para ulama dari mazhab Hambaliyah yang ada di Timur Tengah seperti di Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, kemudian para ulama dari mazhab Hanafiyah yang ada di India, Pakistan, Bangladesh berpendapat bahwa penggunaan tripsin babi, bahkan gelatin babi pada vaksin itu tidak dipermasalahkan. Nah, kaidah fikih yang dipakai tidak hanya satu, tidak hanya ad-darurah asy-syar'iyyah saja, tetapi juga ada istihalah dan istihlak. Istihalah itu adalah berubahnya hukum sesuatu karena perubahan sifat suatu benda. Yang namanya tripsin babi, juga gelatin, itu sudah sangat berbeda dengan daging babi. Bahkan ketika di akhir proses si end product tidak lagi ditemukan, maka menjadi tidak dipermasalahkan. Kemudian kaidah fikih yang ketiga adalah istihlak. Istihlak itu adalah bercampurnya benda haram dan najis yang sangat sedikit dengan benda halal dan suci yang sangat banyak, maka hilang sifat najis dan haramnya. Contoh misalnya kita berenang di kolam renang, kemudian setelah kita berenang kita lelah, kita bersandar di dinding kolam renang, kita merasakan air di sekitar kita ini sejuk, segar. Lalu kemudian kita merasakan air di sekitar kita, di sekitar pinggang kita tiba-tiba hangat. Berarti pipis. Yang namanya urin itu wallahi dia haram dan najis. Tetapi ketika dia bercampur dengan air yang sangat banyak, air itu kan suci dan halal, yang sangat banyak, maka hilang sifat haram dan najisnya. Nah, di vaksin juga begitu. Ketika tripsin dan gelatin yang sangat sedikit bercampur dengan benda halal yang sangat banyak, maka hilang sifat najis dan haramnya. Itulah sebenarnya kenapa kemudian para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah tidak mempermasalahkan penggunaan tripsin babi. Ini menarik ya. Nah, masyaallah muslimin, ternyata perbedaan pendapat itu sesuatu yang sangat biasa. Dan yang menarik adalah ketika ada beda pendapat, mestinya kita ini adalah saling menghormati, saling memaafkan. Dan ketika ada persamaan, maka mari kita saling menguatkan. Sesama muslim mestinya begitu, sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama muslim adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, marilah kita ketika ada persamaan sama umat muslim, mari kita saling menguatkan. Dan ketika ada perbedaan pendapat, maka mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama diperkenankan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi
minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita yang orang awam, tidak hanya para ulama di sekitar kita, tidak hanya para imam madzhab, juga ternyata para sahabat Rasul pun juga beda pendapat. Mereka seguru, seilmu, semasa dengan Rasul, dan mereka pun beda pendapat dan tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah. Contoh misalnya antara Abu Bakar dan Umar, ternyata juga berbeda pendapat. Contohnya ketika sahabat Umar yang masih muda, masih sangat kuat, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, kapan panjenengan sholat malam?" Nah, dia mengatakan, "Saya sholat malam setelah tidur." Nah, Rasul mengatakan, "Sesungguhnya Anda orang yang kuat." Namun ketika Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ini kan dari golongan bini sepuh, sudah senior begitu, dia bertanya, "Wahai sahabatku Abu Bakar, kapan panjenengan sholat malam?" Nah, beliau mengatakan, "Saya sholat malam sebelum tidur." Nah, Rasul tidak menyalahkan, tetapi beliau mengatakan, "Panjenengan orang yang berhati-hati." Nah, Rasul tidak pernah menyalah-nyalahkan seperti itu. Tidak pernah kemudian ketika ada beda pendapat, kemudian beliau menyalah-nyalahkan, kecuali untuk sesuatu yang memang harus diluruskan, maka beliau akan luruskan. Kemudian ada pula sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar, ternyata juga beda pendapat. Abdullah bin Umar contohnya, beliau selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berkeyakinan kalau beliau menirukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah, maka beliau akan berada di surga bersama Rasulullah. Maka beliau tirukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk bentuk pakaian, potongan rambut, cara berjalan, cara berbicara, cara tertawa, itu diikuti. Karena beliau berkeyakinan beliau akan berada di surga bersama Rasulullah ketika menirukan Rasulullah. Namun ada sahabat yang semasa dengan beliau yang namanya Ibnu Abbas, ternyata beliau tidak seperti itu. Beliau memilah-milah yang dilakukan Rasulullah itu sebagai Rasul atau sebagai manusia biasa. Kalau sebagai Rasul maka harus diikuti sebagaimana tuntunannya. Kalau sebagai manusia biasa bolehlah kita ikuti, boleh-boleh tidak. Maka beliau membagi sunnah atau perbuatan Rasul menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sunnah Rasul yang sifatnya adalah khususiyah, yang khusus hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya seperti menikah dengan lebih dari 4 istri, kemudian puasa wisol yang non-stop siang dan malam dan seterusnya. Itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat termasuk kita tidak boleh melakukannya. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasul yang sifatnya tasyri'iyah. Tasyri'iyah adalah sunnah Rasul yang ada wahyunya dan harus kita ikuti. Contohnya seperti sholat, kemudian puasa, kemudian haji, umroh dan seterusnya, maka wajib kita ikuti sebagaimana tuntunannya dan tidak boleh kita modifikasi. Tetapi ada pula sunnah Rasul yang sifatnya ghairu tasyri'iyah, yang bukan tasyri'iyah, yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana manusia biasa, sebagai orang Arab biasa. Maka ketika beliau makan dengan 3 jari, ya boleh kita ikuti, boleh tidak. Beliau ke kantor, ke masjid menggunakan onta, boleh kita ikuti, boleh pula tidak. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, marilah kita mantap pakai yang mana tanpa kemudian harus nyalah-nyalahkan orang lain sampai kemudian mengkafir-kafirkan dan seterusnya. Maka sekali lagi mudah-mudahan Allah membimbing kita supaya kita bisa hidup bahagia bersama saudara kita sama muslim, dan mudah-mudahan Allah memperkenankan kita hidup bahagia, tenang, tentram, damai, sentosa selamanya fi dunia wal akhirah. Marilah kita akhiri rangkaian Jumat kali ini dengan sama-sama berdoa. Kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperkenankan kita hidup bahagia, mulia, sejahtera selamanya bersama kedua orang tua kita, bersama istri kita dan semua anak keturunan kita fi dunia wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilalatin amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman wa adkhilna jannah mal iman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa yassir kullal asri wa tamimil khair. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrul akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasul